Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, kesuksesan, keberkahan bersama kita semua dan orang-orang yang kita cintai. Alhamdulillah, sore hari ini saya sedang berada di Maqbarah Al-Maghfurlah Ki Haji Mukhtar Tabrani yang berada di Ponpes An-Nur, Bekasi Utara, tepatnya di Jalan Ki Haji Mukhtar Tabrani, atau posisi makamnya berada di belakang Masjid An-Nur, Jalan Ki Haji Mukhtar Tabrani, Bekasi Utara. Adapun maksud dan tujuan kita berziarah adalah ingin mendapatkan keberkahan dari Allah melalui wasilah orang-orang soleh, karena Ki Haji Mukhtar Tabrani adalah salah satu orang soleh, orang alim yang berada di Bekasi. Beliau itu adalah ulama lulusan dari Makkatul Mukarramah. Kemudian setelah beliau pulang dari Makkatul Mukarramah menimba ilmu di sana, mendirikan pesantren An-Nur, dan beliau sudah mencetak ribuan kiai ulama. Menterinya sampai saat ini juga terbilang masih cukup banyak. Ada masjid, ada panti asuhan, ada sekolahan, termasuk pesantren yang masih berdiri kokoh dan megah di Bekasi Utara, kota Bekasi. Selanjutnya nanti akan saya bacakan profil singkat dari Al-Maghfurlah Ki Haji Mukhtar Tabrani. Ki Haji Mukhtar Tabrani adalah seorang ulama di Bekasi yang masyhur namanya. Ia lahir di Kampung Nangka, Bekasi. Sekarang Kaliabang Nangka, Bekasi Utara pada tahun 1901. Dari kalangan keluarga sederhana, sang ayah Tabrani hanya bekerja sebagai petani kecil. Untuk mencukupi hidupnya bersama keluarga, ia hanya mengandalkan hasil panen yang tak menentu. Bahkan terpaksa harus berdagang daun sirih. Tabrani memiliki keinginan dan cita-cita agar anak pertamanya itu bisa menjadi seorang ulama. Karena itu, Mukhtar kecil diserahkan kepada Syekh Abdul Mughni bin Sanusi bin Ayub bin Qais atau Guru Mughni di Kampung Kuningan, Jakarta untuk belajar Al-Quran. Bahkan konon jika ada orang alim berkunjung ke Kaliabang Nangka, Tabrani segera mendatangi orang tersebut untuk minta didoakan agar anaknya Mukhtar menjadi orang yang alim kelak. Mukhtar kecil kemudian diserahkan orang tuanya untuk meneruskan ngajinya ke pondok pesantren yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Marzuki bin Ahmad Mirsad bin Hasnum bin Ahmad Mirsad bin Hasnum bin Khotib Sa'ad bin Abdurrahman bin Sultan, atau yang dikenal dengan Guru Marzuki Cipinang Muara. Ketika telah dewasa dan memiliki pengetahuan cukup memadai, Mukhtar kembali ke kampung halamannya untuk mengabdikan ilmu dan memulai perjalanan di dakwah. Saat itu Kaliabang Nangka masih kental dan syarat berbagai hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, sebab masyarakat di sana masih sangat akrab dengan pengaruh kepercayaan animisme dan dinamisme. Masyarakat di sana kerap melakukan persembahan untuk makhluk halus dan percaya bahwa benda-benda mati memiliki kekuatan gaib, bahkan diyakini bisa menolong manusia. Dari situ Mukhtar terpanggil untuk membenahi akidah orang kampungnya yang dinilai sudah semakin jauh dari ajaran Islam yang benar. Sedikit demi sedikit ia mulai mengubah pola hidup keagamaannya di kampungnya itu. Menjelang usia 20 tahun, Mukhtar menjadi tokoh pemuda yang paling disegani di kampungnya. Ia telah berhasil mengubah dan meluruskan masyarakat Kaliabang Nangka dari pola hidup yang bertentangan dengan ajaran Islam. Saat itu terbesit di hatinya untuk berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan rukun Islam kelima atau ibadah haji. Namun keinginannya itu tak seketika terwujud. Mukhtar harus membutuhkan waktu 6 tahun untuk mengumpulkan uang sebesar Rp3.600 untuk ongkos haji dengan menggunakan kapal laut. Di Tanah Suci, Mukhtar kemudian belajar kepada banyak guru. Di antaranya adalah Syekh Mukhtar At-Tarid dan Syekh Ahyad. Guru terdekat dan paling banyak mempengaruhi pemikiran dan perkembangan keilmuannya adalah Syekh Ahyad. Mukhtar belajar di sana sekitar 13 tahun. Setelah itu, ia memutuskan untuk kembali ke tanah air setelah mendapatkan restu dari para guru di Tanah Suci. Saat dalam perjalanan pulang di atas kapal laut,
ia menerima kabar bahwa sang ayah Tabrani telah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 1950, di usia yang ke-40 tahun, Kiai Mukhtar menikahi gadis berusia 14 tahun, Haji Nikmah Ismail, putri dari Haji Ismail, Kemayoran, Jakarta. Ketika itu ia meminta dua orang sahabatnya, yakni Kiai Haji Nur Ali Ujung Harapan dan Kiai Haji Tambih Kranji, untuk membantu proses lamaran hingga acara pernikahan. Dari pernikahannya itu, ia dikaruniai 4 putra dan 3 putri. Di antaranya adalah Kiai Haji Aminuddin Mukhtar, Kiai Haji Aminullah Mukhtar, Kiai Haji Isomuddin Mukhtar, Kiai Haji Isomullah Mukhtar, Ustazah Hajah Nur Hammah Mukhtar, dan Ustazah Hajah Yayah Inayatillah Mukhtar. Suatu hari beberapa orang murid senior Kiai Haji Mukhtar Tabrani berkumpul, antara lain Kiai Haji Alawi, Kiai Haji Asmawi, Kiai Haji Anwar, Kiai Haji Abdullah, Guru Asmat, dan Guru Jernih. Dari hasil musyawarah ke-6 ulama itu, mereka sepakat agar seluruh santrinya akan diseleksi secara khusus. Bagi santri yang lulus seleksi diperbolehkan untuk mengaji di bawah bimbingan Kiai Mukhtar. Lalu terpilihlah sekitar 20 orang santri angkatan pertama yang berhak mengaji langsung kepada Kiai Haji Mukhtar Tabrani. Sementara santri-santri yang masih tingkat dasar mengaji kepada ke-6 ulama tersebut. Di tahun yang sama, 1950, Kiai Mukhtar kemudian mendirikan sebuah pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Kaliabang Nangka. Nama tersebut diambil dari nama kampungnya sendiri. Pesantren inilah yang kelak menjadi cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren An-Nur yang masyhur sekarang ini. Kiai Haji Mukhtar Tabrani biasa mengajar para santrinya sembari bekerja di kebun. Santri membaca kitab, sementara Kiai Mukhtar menyimak seraya mencabuti rumput liar yang tumbuh di kebun kangkung, bayam, dan jeruk miliknya. Sebab untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya, ia memang mengandalkan hasil kebun. Jika panen tiba, santri-santrinya yang diminta untuk membawa hasil panen itu ke pasar. Selama mengajar, Kiai Mukhtar dikenal sebagai ulama yang cukup keras dan tegas. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk gemblengan agar para santri belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. Namun ada saja santri yang akhirnya tidak melanjutkan nyantri karena dinilai kurang sungguh-sungguh dan bermental loyo. Dari 20 santri angkatan pertama, kini tinggal 10 santri yang benar-benar tekun mengaji hingga tuntas dan mendapat ijazah dari Kiai Haji Mukhtar Tabrani. Benar saja, para santri yang tekun mengaji kepada Kiai Mukhtar saat ini telah meneruskan perjuangannya dan sudah banyak yang mendirikan pondok pesantren, madrasah, serta majelis taklim di tempat lain. Pada tahun 1971, Kiai Haji Mukhtar Tabrani wafat. Ia meninggalkan warisan berharga untuk umat, yaitu pondok pesantren dan karangan kitabnya. Kini, nama Kiai Haji Mukhtar Tabrani diabadikan menjadi nama jalan sepanjang Kampung Kaliabang Nangka, Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kiai Mukhtar sendiri dimakamkan di komplek Masjid An-Nur, Kaliabang Nangka. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, semoga video ini menginspirasi kita bahwa di lingkungan kita, khususnya Kota Bekasi, banyak ulama-ulama pejuang Islam yang perlu kita ziarahi makam-makamnya sebagai napak tilas dan mengambil teladan dari perjuangan-perjuangan beliau. Tentu dengan niat yang ikhlas, mengharap ridha Allah, kita berziarah kepada makam-makam mereka semua, para ulama kita, yang memang sudah terbukti keulamaannya, kemudian terbukti beliau meninggalkan pesantren, meninggalkan lembaga pendidikan, masjid, dan sudah mengkader ribuan ulama, ustadz, kiai, dan bahkan sampai saat ini santri-santrinya masih banyak, ratusan bahkan ribuan. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua dan kita ziarah terlebih dahulu terhadap ulama-ulama di sekitar kita sebelum kita berziarah ke tempat-tempat yang jauh. Tentu juga diutamakan adalah berziarah dulu ke makam-makam orang tua kita terlebih dahulu, kakek buyut kita terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.